Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10, nama Muhammad Taba Pratama dari kelas Manajemen Weekend. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pada PT Bynet, CV Bynet, yang mendirikan perusahaan jasa internet pada bulan 2016. 1. Bynet mendapatkan dana dari investor sebesar 50.000 sebagai modal awal. Analisisnya plus cash 50.000 debit plus modal sama dengan 50.000 kredit. Yang soal kedua, pembelian peralatan kantor sebesar 6.000 dibayar tunai 40% dan sisanya 60% secara kredit di PT Jaya Indah. Analisisnya, equipment 6.000 debit, min cash 40% sama dengan 2.400 kredit. Equipment sama dengan 3.600 kredit. Yang ketiga, pendapatan jasa yang diselesaikan sebesar 20.000, yang 50% diterima secara tunai dari pelanggan dan sisanya 50% ditagihkan ke pelanggan. Analisisnya, cash 50% sama dengan 10.000 debit, account receivable sama dengan 10.000 debit, equity, service revenue sama dengan 20.000 kredit. Yang keempat, membayar sewa kantor untuk sebulan sebesar 7.000. Analisisnya, expenses sama dengan 7.000 debit, min cash sama dengan 7.000 kredit. Pembayaran hutang sebesar 60% kepada PT Jaya Indah. Plus analisisnya plus liabilitas sebesar 3.600 debit dan cash 3.600 kredit. Yang keenam, membayar biaya air listrik secara telepon sebesar 1.500 untuk jangka waktu 1 tahun. Analisisnya, expenses sama dengan 1.500 debit dan cash sebanyak 1.500 kredit. Yang ketujuh, menerima pendapatan pemasangan jasa yang dibayar di muka sebesar 25.000, sisanya 2 minggu yang akan datang. Analisisnya, cash sama dengan 25.000 debit dan equity service revenue sama dengan 25.000 kredit. Yang ke-8, membayar beban-beban secara tunai berupa gaji karyawan sebesar 1.000, utility 900 dan rupa-rupa 500. Analisisnya, salary expenses sama dengan 1.000 debit, utility expenses 900 debit, miscellaneous expenses sama dengan 500 debit. Owner mengambil kas perusahaan sebesar 5.000. Analisisnya, cash 2.400 kredit, drive 5.000 debit, dan cash sama dengan 5.000 secara kredit. Dan yang ke-10, membayar biaya lain untuk pengecekan internet di seluruh wilayah sebesar 22.000. Expenses 2.000 secara debit, cash 2.000 secara kredit. Dan tabel persamaan akan dijawab oleh Pramudia Bayu. Oke, saya Pramudia Bayu Pamungkas. Saya akan menjelaskan dari tabel persamaan akuntansi.
Pada tanggal 1 Oktober, cash sebesar 50.000 dan liabilities sebesar 3.600. Share capital sebesar 50.000. Lalu pada tanggal 2 Oktober, cash sebesar 2.400, peralatannya sebesar 6.000, liabilitiesnya sebesar 3.600. Pada tanggal 3 Oktober, cash sebesar 10.000, aset sebesar 10.000, lalu revenue sebesar 20.000. Pada tanggal 4 Oktober, cash sebesar 7.000 dan expenses sebesar 7.000. Pada tanggal 5 Oktober sebesar 3.000, cash-nya sebesar 3.600, lalu liabilitiesnya sebesar 3.600, dan pada tanggal 6 Oktober cash sebesar 1.500 dan expenses sebesar 1.500. Pada tanggal 7 Oktober, cash sebesar 25.000, expenses sebesar 1.000. Lalu pada 8 Oktober, cash sebesar 2.400 dan expenses sebesar 1.000. Pada tanggal 9 Oktober, cash sebesar 5.000 dan P5 sebesar 5.000. Pada tanggal 10 Oktober, cash sebesar 2.000, lalu expenses sebesar 2.000. Lalu total dari cash berjumlah 61.100, aset berjumlah 10.000, persediaan berjumlah 77.100, peralatan berjumlah 6.000, liabilities share capital sebesar 50.000, lalu revenue sebesar 45.000, lalu expenses sebesar 12.900 dan P5 sebesar 77.100. Lalu saya ingin melanjutkan ke selanjutnya saya akan menjelaskan tabel jurnal umum by net untuk bulan Oktober 2016. Pada tanggal 1 Oktober, kas debit sebesar 50.000, lalu debit sebesar 50.000 dan modal kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 2 Oktober, peralatan kredit sebesar 0. Kas sebesar kredit sebesar 2.400. Lalu utang kredit sebesar 3.600. Pada tanggal 3 Oktober, kas debit sebesar 10.000. Selanjutnya akun receivable debit sebesar 10.000. Service revenue kredit sebesar 20.000. Pada tanggal 4 Oktober, beban sewa debit sebesar 7.000. Kas sebesar 7.000 kredit. Pada tanggal 5 Oktober, hutang debit sebesar 3.600, lalu kas sebesar kredit 3.600. Pada tanggal 6 Oktober, expenses debit sebesar 1.500, lalu kas kredit sebesar 1.500.
Dan pada tanggal 7 Oktober, kas debit sebesar 25.000, service revenue kredit sebesar 25.000. Pada tanggal 8 Oktober, beban gaji debit sebesar 1.000, beban utility debit sebesar 900, beban lain-lain debit sebesar 500, kas sebesar 2.400 kredit. Pada tanggal 9 Oktober, revive debit sebesar 5.000, lalu kas kredit sebesar 5.000. Dan yang hari terakhir 10 Oktober, expenses debit sebesar 2.000, lalu kas kredit sebesar 2.000. Dari total dari hari tanggal 1 sampai tanggal 10, debit sebesar 122.500, lalu kredit sebesar 122.500. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aida. Buku besar. Saya akan menjelaskan tentang buku besar. Nama akun, kas. Tanggal 1, kas, debit 50, saldo 50.000. Tanggal 2 Oktober, pembelian peralatan, kredit 2.400, saldo 47.600. Tanggal 3 Oktober, pendapatan jasa, debit 10.000, saldo 57.6.000. Tanggal 3 Oktober, pendapatan jasa, debit 10.000, saldo 57.600. Tanggal 4 Oktober, pembayaran sewa, kredit 7.000, saldo 50.600. 5 Oktober, pembayaran hutang 3.600, saldo 47.000. Transaksi ke-6 Oktober, biaya listrik, air, telepon 1.500, saldonya 45.500. Transaksi ke-7, 7 Oktober, pendapatan jasa, debit 25.000, saldo 70.500. 8 Oktober, pembayaran beban 2.400, saldo 68.100. 9 Oktober, pembayaran dividen, kredit 5.000, saldo 63.100. 10 Oktober, biaya pengecekan, kredit 2.000, saldo 61.000. Nama akun, modal 1 Oktober, modal awal, kredit 50.000, saldo 50.000. Nama akun peralatan, 2 Oktober, pembelian peralatan, debit 6.000, saldo 6.000. Nama akun piutang, 3 Oktober, pendapatan jasa, debit 10.000, saldo 10.000. Nama akun hutang, 2 Oktober, pembelian peralatan, debit 3.600, saldo 3.600. 5 Oktober, pembayaran hutang, kredit 3.600, saldo habis. Nama akun pendapatan, 3 Oktober, pendapatan jasa, kredit 20.000, saldo 20.000. 7 Oktober, pendapatan jasa, kredit 25.000, saldo 45.000. Nama akun beban sewa, 4 Oktober, membayar sewa, debit 7.000, saldo 7.000. Nama akun beban air, listrik, telepon, pada tanggal 6 Oktober, biaya listrik, air, telepon, debit 1.500, saldo 1.500. Nama akun beban gaji, 8 Oktober, bayar gaji, debit 1.000, saldo 1.000. Nama akun beban utilitas, 8 Oktober, bayar utilitas, debit 900, saldo 900. Nama akun beban lain-lain, 8 Oktober, bayar lain-lain, debit 500, saldo 500. Nama akun Verb, 9 Oktober, Verb, debit 5.000, saldo 5.000. Nama akun beban pengecekan, 10 Oktober, biaya pengecekan, debit 2.000, saldo 2.000. Selanjutnya, data saldo yang akan dibacakan oleh
Tata. Neraca saldo untuk bulan Oktober 2016. Nama akun kas debit 61.000, peralatan debit 6.000, piutang debit 10.000, utang tidak ada, modal kredit 50.000, prive debit 5.000, beban sewa kredit 45.000, terus beban gaji 1.000, beban utilitas 900, beban lain-lain 500, beban air listrik serta telepon 1.500, dan juga biaya pengecekan 2.000. Jadi totalnya debit ada 95.000 dan kredit juga 95.000. Kita lanjut ke bagian laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi CV by Net untuk bulan yang akhir 31 Oktober 2016. Pendapatan jasa, biaya pendapatan jasa 45.000, beban sewa 7.000, beban pengecekan 2.000, beban gaji 1.000, beban air, listrik serta telepon 1.500, beban utilitas 900, beban lain-lain 500. Jadi total beban operasi 12.000. Laba bersih pendapatan total beban operasi yaitu 32.100. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan CV by Net untuk bulan yang akhir 31 Oktober 2016 yaitu laba ditahan awal, laba bersih net income 31.100, prive 5.000. Jadi laba ditahan akhir sebesar 27.000. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan CV by Net untuk bulan 31 Oktober 2016. Aset kas sebesar 61.000. APR 10.000. Perlengkapan tidak ada. Peralatan sebesar 6.000. Jadi total asetnya 77.000. Equity dan liabilitas. Equity-nya kosong. Modal sebesar 50.000. Retained earnings sebesar 27.000. Jadi total equity-nya 77.000. Total liabilitasnya 77.000 juga. Terus laporan arus kas. Laporan arus kas CV by Net untuk bulan 31 Oktober. Cash flow operating activities. Cash received from customer 61.100. Cash payment for expenses and creditor. Beban sewa min 7.000. Beban gaji min 1.000. Beban pengecekan min 2.000. Beban utilitas min 900, beban air, listrik, serta telepon 1.500, beban lain-lain min 500. Jadi totalnya 12.900. Net cash from operating activities sebesar 48.200. Cash flow from investing activities. Arus kas dari aktivitas investasi sebesar 0. Cash flow from financing activities, arus kas dari aktivitas perdanaan, share capital ordinary sebesar 50.000, prive min 5.000, net cash from financing activities 45.000, balance of cash 93.000. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.